Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Basri dengan stambuk A1L1 19048, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tugas biokimia 2 saya, yaitu tentang katabolisme asam lemak C ganjil. Sebelum masuk ke katabolisme asam lemak C ganjil, perlu kita ketahui bahwa apa sih pengertian dari katabolisme itu sendiri. Nah, katabolisme merupakan reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks atau organik menjadi sederhana atau anorganik yang menghasilkan energi. Untuk dapat digunakan oleh sel, energi yang dihasilkan harus diubah menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Nah, berikutnya adalah beta oksidasi, di mana beta oksidasi merupakan proses kimiawi yang mengubah lemak atau asam lemak menjadi ATP. Banyak ATP tersebut bergantung pada kandungan atom C atau atom karbon dari jenis asam lemak tertentu. Nah, berikut di bawah ini ada gambar asam lemak yang diubah menjadi asam lemak ke asetil menjadi asetil CoA. Kemudian degradasi asam lemak atau deoksidasi. Tahap pertama yang dilakukan yaitu tahap aktivasi asam lemak. Nah, pertama, aktivasi asam lemak terjadi di sitoplasma. Asam lemak difosforilasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil CoA, menghasilkan asam lemak CoA, AMP, dan pirofosfat inorganik. Pengangkutan asam lemak CoA dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa carnitin yang terdapat dalam membran mitokondria. Kemudian kedua, tahap pengangkatan asam lemak ke mitokondria. Tahap pengangkatan asam lemak ke mitokondria dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah itu, ketiga, tahap reaksi B-oksidasi. Tahapan pertama yaitu dehidrogenasi 1. Dehidrogenasi asam lemak CoA yang sudah berada di dalam mitokondrion oleh enzim acyl CoA dehidronase menghasilkan senyawa enoil CoA. Kemudian kedua, hidratasi. Ikatan rangkap pada enoil CoA dihidratasi menjadi 3 hidroksasil CoA oleh enzim enoil CoA hidratase. Kemudian tahap ketiga, dehidrogenase 2. Dehidrogenasi 3 hidroksasil CoA oleh enzim B-hidroksasil CoA dehidrogenasi dengan NAD+ sebagai koenzimnya menjadi B-ketoasil CoA. Kemudian keempat, pemecahan molekul. Pemecahan molekul dengan enzim B-ketoasil CoA thioalase. Tahap reaksi B-oksidasi dapat dilihat di gambar di samping. Kemudian proses selanjutnya adalah pengulangan mekanisme sampai hasil bawah habis dipecah menjadi asetil CoA. Proses degradasi asam lemak selanjutnya adalah pengulangan mekanisme B-oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil CoA. Dengan demikian, satu molekul asam miristat C14 menghasilkan 7 molekul asetil CoA atau C2 dengan melalui 6 kali B-oksidasi. Tiap satu siklus B-oksidasi dihasilkan energi sebesar 1 FeDH sama dengan 2 ATP pada dehidrogenasi 1. 1 NADH sama dengan 3 ATP pada dehidrogenasi 2 dan 1 asetil CoA. 1 asetil CoA dioksidasi melalui siklus TCA menghasilkan energi sama dengan 12 ATP. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan dalam satu siklus B-oksidasi adalah 3 ditambah 3 tambah 12 ATP menghasilkan 17 ATP.
Demikianlah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.